Universitas Airlangga. Nah, saya di sini ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya mengganti Pak Seno yang selaku Ketua Prodi yang karena kemarin itu cuti karena persiapan pernikahan. Jadi saya ditugaskan untuk ini ya, memantau studi banding hari ini. Karena karena ini ya, kita adalah di Sains Data IT Telkom itu angkatan baru dan ingin memiliki himpunan mahasiswa dalam waktu dekat. Nah, otomatis kita ingin mencari ilmu ya, ingin ilmu dari himpunan-himpunan mahasiswa yang sudah lama ada dan yang hampir sama ya rumpun keilmuannya. Misalnya kemarin matematika ITS, nah, sekarang statistika UNER, itu kan sains data kan juga gabungan dari beberapa rumpun ilmu tersebut. Nah, saya harap mahasiswa, teman-teman mahasiswa sains data hari ini bisa ya memperhatikan dengan baik ya apa yang di-share ilmunya oleh dari sains data UNER, dari Himasta UNER, ilmunya bisa diserap ya. Mungkin bisa ini ya diadopsi ya istilahnya. Apa saja kultur berorganisasi di himpunan statistika UNER gitu ya. Dan dan bisa diterapkan juga di sains data. Mungkin nggak semuanya ya, mungkin dengan beberapa perubahan ya, gitu ya, sesuai dengan lingkungan kita di sini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga acara hari ini lancar ya, dan ilmu yang diserap nanti maksimal dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mawanda atas sambutannya. Kita lanjutkan dengan acara presentasi Himasta Universitas Airlangga. Untuk sejam ke depan, disilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Mbak Marta. Izin share screen ya teman-teman. Mungkin. Nah, ya. Sudah terlihat kan ya semuanya. Ini bisa di slide ulang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman dari IT Telkom. Izinkan kami mempresentasikan tentang organisasi kami. Mudah-mudahan nanti bisa saling bantu, kita juga mendapatkan ilmu baru, dan sebaliknya kalian mendapatkan insight-insight baru. Jadi di sini tahun 2021 Himasta UNER memiliki kabinet kerja namanya Arundaya. Next. Himasta UNER secara singkatnya didirikan pada tanggal 28 November 2015 di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dengan landasan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi semua kegiatan yang akan kita lakukan harus berlandaskan tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan kita mengusung organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Itu yang kita utamakan. Next. Nah, di sini ada logo Himasta UNER sendiri memiliki makna 01, logo di tengah itu melambangkan ikhlas dan keteguhan hati, kemudian persegi melambangkan keseimbangan dan kesederhanaan, kemudian yang ada persegi diputar itu 45 derajat bermakna pemuda yang mempunyai semangat 45.
Kemudian ada warna merah marun, itu berarti melambangkan hati dan keteguhan hati. Kemudian ada kuning emas, itu berarti menorehkan tinta emas, maknanya kejayaan. Kemudian ada hitam, bermakna keilmuan, dan putih melambangkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Next. Selanjutnya di sini ada tujuan-tujuan dari Himasta UNER. Tujuan pertamanya membina pengabdian kepada Tuhan, tanah air, dan alma mater. Kemudian tujuan kedua, kita ada membina ikatan persaudaraan di antara seluruh mahasiswa program studi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian tujuan selanjutnya, tujuan ketiganya, yaitu ikut mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan tinggi dan pendidikan statistika di Indonesia. Kemudian tujuan keempatnya, ikut serta dalam usaha membangun pembaharuan masyarakat Indonesia. Kemudian tujuan kelimanya, mengusahakan terjaminnya hak-hak anggota dalam kegiatan akademis. Dan tujuan keenamnya, membangun sikap kepemimpinan mahasiswa program studi S1 Statistika. Nah, semua keenam tujuan ini selalu kita jadikan saat kita akan membuat visi misi, dan ini sudah dari tahun ke tahun tujuan itu diturunkan dari kakak tingkat. Nah, dan selalu kita terapkan saat kita akan membuat visi misi atau membuat program kerja. Kemudian di sini ada fungsi dari Himasta sendiri, yaitu wadah pemersatu, aspirasi, komunikasi, dan pengembangan mahasiswa program studi S1 Statistika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Jadi Himasta sendiri itu memang benar-benar jadi wadah pemersatu, semuanya disatukan oleh Himasta kalau di prodi kami. Kemudian aspirasi juga kami tampung, komunikasi antara mahasiswa dengan dosen bisa melalui kami juga, dan tentunya pengembangan mahasiswa dengan kita memiliki program kerja yang baik maupun itu non akademik ataupun akademik. Itu. Next. Untuk selanjutnya sendiri itu Himasta tahun ini diberi nama Kabinet Arundaya. Dan setiap tahun di Himasta sendiri itu kabinetnya berubah-ubah tergantung siapa yang memimpin. Untuk filosofi nama dari Kabinet Arundaya yaitu matahari terbit. Filosofi bentuknya yaitu bunga teratai yang mekar di setiap terbitnya matahari, melambangkan harapan baru yang selalu ada bagi Himasta. Sini filosofi bentuk yang di atas ada bintang itu melambangkan harapan Himasta, yang itu terdapat mahkotanya itu melambangkan Himasta yang tumbuh berkembang bersama melalui 5 bidang. Terus yang daunnya sendiri melambangkan kebermanfaatan yang akan diberikan oleh Himasta. Untuk filosofi warnanya sendiri terdapat 3 filosofi warna pada Kabinet Arundaya. Yang pertama yaitu merah, passion atau cinta, ungu kebijaksanaan, dan biru pengetahuan. Seperti yang tadi dijelaskan, Kabinet Arundaya terdapat visi dan misi. Visinya yaitu menumbuhkan Himasta UNER yang progresif dan aktif dalam pengembangan potensi eksternal dan internal dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Maksud dari visi di sini yaitu menumbuhkan Himasta yang progresif. Kita dari Kabinet Arundaya ingin membuat anggota Himasta UNER menjadi anggota yang memiliki progres yang baik setiap harinya. Tuh. Untuk misinya sendiri, tadi juga dijelaskan bahwa misi dari kabinet kita dilihat dari tujuan berdirinya Himasta. Yaitu yang pertama, membangun rasa kekeluargaan antar warga Himasta UNER.
Yang kedua, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat warga Himasta UNER. Yang ketiga, menjalankan hubungan antara Himasta UNER dengan kapal staf atau alumni warga besar alumni statistika. Yang keempat, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada struktur organisasi Himasta UNER tahun ini. Yang pertama yaitu yang paling atas sendiri Ketua Hima, terus yang kedua adalah Sekjen atau Sekretaris Jenderal, atau mungkin biasa dikenal dengan Wakil Ketua Hima. Wakil Ketua Hima, di bawahnya ada Bendahara dan Sekretaris. Bendaharanya di Kabinet Arundaya ini ada satu, begitupun dengan Sekretaris. Terus di bawahnya sendiri ada 5 bidang. Di masing-masing bidang terdapat ketua bidang, sekretaris bidang, staf ahli, dan staf. Untuk khusus keilmuan, itu terdapat ketua bidang, sekretaris bidang, dan ketua divisi. Terdapat 2 divisi yang ada di bidang keilmuan, yaitu divisi akademik dan divisi keprofesian. Terus selanjutnya yaitu bidang-bidang yang ada di Himasta UNER. Ada 5, yaitu eksternal, keilmuan, KESMA atau kesejahteraan mahasiswa, Metinfo, PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa. Kita milih 5 ini karena kita ingin memperbaiki kelima bidang ini lebih baik daripada tahun kemarin. Jadi kita tidak menambahkan 1 bidang karena tujuan kita seperti itu. Nah, bidang eksternal. Nah, bidang eksternal ini kegiatannya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan orang luar dan sosial kemasyarakatan, serta menjalin hubungan baik dengan instansi organisasi lain dan alumni statistika Universitas Airlangga. Bidang eksternal ini punya 2 program kerja dan ada 8 agenda, di mana program kerjanya itu median dan estimasi. Median ini merupakan seperti sharing alumni, di mana bahasannya mengenai prospek kerja atau dunia kerja seorang statistisi itu bagaimana. Sementara estimasi ini merupakan pengabdian masyarakat, ini berupa webinar, itu terkait statistika dan tujuannya adalah masyarakat umum. Nah, kalau agendanya itu ada statistik road to Panti, itu kayak kunjungan ke panti, tapi karena pandemi ya tidak bisa mengundang banyak massa gitu. Kalau share ini seperti penggalangan dana, tujuannya untuk santunan atau sosial kemasyarakatan. Kemudian ada statistika tanggap bencana atau namanya data. Dari kita untuk sesama itu tuh donasi untuk penggalangan dana ketika ada bencana alam. Kemudian ada studi banding internal dan eksternal. Ada pendelegasian, ada greeting card. Greeting card ini biasanya ucapan untuk organisasi lain atau untuk para alumni, seperti selamat wisuda atau selamat menjalankan UTS. Kemudian ada database alumni, ini tuh pengumpulan data-datanya alumni. Mungkin bisa next, Mas. Nah, ini contoh kegiatan pengabdian masyarakat dulu ketika offline. Dulu namanya itu High-Tit, sekarang diganti jadi estimasi. Next. Nah, untuk keilmuan. Keilmuan ini mewadahi dan memfasilitasi pengembangan minat dan potensi akademik serta keprofesian anggota Himasta. Ada 2 divisi, itu ada divisi akademik dan keprofesian. Kalau divisi akademik itu punya 6 agenda, ada rekam prestasi, bank data, Leven, seleksi mawapres, PKM, dan tutorial. Rekam prestasi ini nanti dari keilmuan itu ngerekap prestasi mahasiswa. Terus ada bank data ini pengumpulan soal-soal kuis, UTS, UAS, yang digunakan mahasiswa untuk bahan belajar, serta PKM yang lolos didanai. Terus ada Leven ini kalender event, di mana itu adalah informasi mengenai beasiswa, lomba, student exchange, gitu-gitu. Kalau seleksi mawapres ini biasanya itu pemberian informasi, terus bantu pengumpulan CV dan persyaratannya untuk diikutkan seleksi mawapres di tingkat fakultas dan sejenisnya gitu.
PKM. PKM ini berupa penyuluhan serta pembimbingan untuk mengikuti PKM dan nantinya dibantu untuk seleksi simbol MAWA. Kemudian ada tutorial. Tutorial ini nantinya akan ada tutor dari seorang mahasiswa yang berkompeten untuk membantu teman-teman mahasiswa yang lain dalam suatu bidang mata kuliah tertentu gitu. Kalau di fisika profesian itu program kerjanya ada WOD dan agendanya ada klaster. Di mana WOD ini merupakan workshop olah data dan terbuka untuk umum. Untuk klaster sendiri itu seperti jasa analisis data yang ya jasa analisis data yang disediakan oleh Himasta melalui agendanya klaster gitu. Bisa next, Mas. Nah, ini merupakan kegiatan WOD waktu masih offline dulu. Jadi masih bisa dilakukan workshop olah data face to face gitu. Kalau sekarang sudah melalui Zoom. Nah, kemudian kita masuk ke bidang selanjutnya, yaitu bidang kesejahteraan mahasiswa atau bisa disingkat KESMA. Nah, tujuan diadakannya bidang ini adalah untuk mewadahi serta memfasilitasi pengembangan minat dan bakat anggota Himasta dalam hal non-akademik, juga agar dapat menjalin hubungan baik antara mahasiswa Statistika Universitas Airlangga. Di KESMA ini ada 2 program kerja, yang pertama ANOVA dan STATLIK. Kalau ANOVA ini merupakan akronim dari Anniversary on Vacation yang dilaksanakan itu untuk memperingati HUT Prodi Statistika UNER. Jadi agendanya kegiatannya setiap tahun. Kemudian untuk STATLIK itu merupakan akronim dari Statistics League. Jadi kegiatannya itu akan berupa lomba dari berbagai cabang olahraga. Kalau dulu offline ada beberapa cabur seperti voli, basket, dan futsal. Kalau sekarang pas online diganti untuk e-sport. Tujuannya yaitu untuk tetap menyalurkan minat dan bakat serta mempererat tali silaturahmi antara mahasiswa prodi Statistika UNER. Dan ini Statlik kita ada internal dan eksternal. Kalau internal itu pesertanya dari mahasiswa Statistika UNER sendiri. Kalau eksternal kami mengundang siswa SMA dari beberapa SMA di Indonesia untuk sekalian untuk mempromosikan prodi statistika ke mereka. Kemudian agendanya ada komunitas seni, ada Victory dan supporter. Untuk BTS itu singkatan dari Beyond the Stats, jadi biasanya kita akan ada arak-arakan untuk para kakak tingkat yang sudah wisuda, jadi untuk merayakan bersama. Ada agenda e-sports, dan Korea ini adalah konten olahraga. Selanjutnya, berikut ada beberapa dokumentasi dari STATLIK. Yang kiri atas itu ANOVA, masih offline, kemudian sisanya adalah kegiatan dari STATLIK. Next. Nah, bidang selanjutnya itu Medinfo atau media dan informasi. Tujuannya untuk mengoptimalisasi peran media sosial dalam publikasi sebagai penyalur informasi bagi anggota Himasta dan masyarakat pada umumnya melalui pemberdayaan media yang terintegrasi. Di Medinfo ini belum ada proker, tapi agendanya ada beberapa, yaitu mading infografis, kemudian ada video infografis, yang ketiga sosmed, jadi ada di Instagram, Line, YouTube, serta Spotify di podcast. Kemudian ada after movie, video profil, serta jaring karya. Next. Ini dokumentasi sebagai salah satu video profil kami, Himasta UNER, karena sudah online. Jadi video profilnya secara online semua ini syutingnya.
selanjutnya bidang PSDM. Di sini tujuannya memfasilitasi pengembangan potensi anggota Himasta dalam keorganisasian, kepemimpinan, serta menghadirkan rasa kekeluargaan pengurus Himasta atau internalisasi lah ya. Kemudian, oh ya tadi semisal belum dijelaskan, program kerja itu kalau di kami satu kepengurusan itu dilakukan sekali. Kalau agenda itu dilakukan ada rentan waktunya gitu, kayak misalnya seminggu sekali atau 3 bulan sekali gitu-gitu. Kemudian di sini ada pemaba, yaitu pengkaderan mahasiswa baru, namanya itu parameter. Kalau di Himasta UNER, di situ dilanjutkan dengan acara P3MO, itu jadi satu serangkaian satu acara pemaba dan P3MO itu. Kemudian ada PPK. PPK ini pelatihan kepemimpinan. Jadi nanti ada pelatihan kepemimpinan angkatan 2019. Setiap angkatan pasti akan mendapatkan pelatihan kepemimpinan supaya mereka itu siap saat nanti menjadi top management gitu. Kemudian agenda dari PSDM sendiri ada rumpi. Rumpi ini seperti kayak Monef gitu, monitoring dan evaluation gitu. Jadi kayak kita itu setengah kepengurusan nanti ada kayak evaluasi gimana kemarin acaranya, gimana kemarin agendanya udah berjalan baikkah, kalau ada masalah dipecahkan bareng-bareng, kemudian solusinya bagaimana. Nah itu tujuannya rumpi. Kemudian ada heat up. Jadi heat up ini kayak acara kumpul-kumpulnya pengurus. Jadi kayak misalnya dilakukan 2 kali dalam satu kepengurusan. Itu di kemarin juga sudah. Jadi kita senang-senang heat up itu intinya buat melepaskan penat. Kita lakukan dulu kalau misalnya offline itu biasanya kita ke daerah Batu, Trawas, gitu-gitu. Nah, kemudian agendanya ada OJT, on job training gitu. Jadi sebelum nantinya para mahasiswa baru ini mendaftar sebagai pengurus Himasta, kita adakan magang Himasta, magang OJT gitu. Jadi mereka itu tahu nantinya gambarannya lah di Himasta itu kita harus ngapain, kerjanya gimana, cara berorganisasinya gimana. Makanya kita adakan on-job training sebelum mereka nantinya daftar menjadi pengurus Himasta. Next. Nah, ini adalah salah satu kegiatan dari parameter waktu offline pemaba dan P3MO. Jadi kita pakai baju kuning semuanya. Ya gitu, itu main games, seru-seruan, nanti dapat materi, istilahnya dikenalkan lah dengan lingkungan statistika Universitas Airlangga. Nah, kalau gambar bawahnya itu gambar parameter pemaba waktu online. Jadi tetap kita laksanakan lewat Zoom meeting gitu. Next. Nah, sebenarnya prinsip berorganisasi kita itu yang diturunkan oleh kakak-kakak tingkat, yaitu yang pertama kita harus eratkan internalisasi kita, baru kita bangun eksternal, baru kita kuatkan jaringan keluar gitu. Yang penting kuatkan internalnya dulu. Itu yang selalu ditekankan oleh kating-kating kita, gitu teman-teman. Dan slide ini menjadi slide terakhir dari presentasi kami. Kami berharap nantinya itu kita lebih banyak ke tanya jawab ya. Jadi karena memang kalau misalnya kita tadi ada yang kurang jelas atau ingin tahu lebih lanjut nggak ada di slide, silakan ditanyakan, akan kita jawab sebisa mungkin dan saling share lah intinya gitu ya. Dan ini ada sosial media dari kami, ada Line@
terus kemudian ada email kami, himastauner@gmail.com, kemudian ada Instagram kami, silakan dipantau dan di-follow teman-teman, ada himasta_uner, dan ada YouTube kami yang setahun ke belakang ini mulai aktif lagi. Di sana sudah, walaupun kita online, kita tetap bisa aktif di YouTube. Silakan dicek juga, ada musik, ada podcast, ada kegiatan after movie gitu-gitu, teman-teman. Saya berharap presentasi tadi bisa saling membantu kita. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Kak Marta. Terima kasih kepada kakak-kakak Himasta Universitas Airlangga yang telah menyampaikan presentasi yang begitu luar biasa. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Acara tanya jawab kita lakukan 40-60 menit ke depan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan hidupkan fitur raise hand-nya. Dan kepada kakak-kakak Himasta Universitas Airlangga, dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Kepada teman-teman, disilahkan. Teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi kakak-kakak tadi, mengenai bagaimana kegiatan-kegiatannya atau bagaimana organisasinya, disilahkan untuk raise hand ya. Nah, sudah ada yang bertanya. Kepada Mas Salim Arif Cahyono, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halim Arif Cahyono dari Prodi Sains Data. Di sini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita untuk tetap menjaga keaktifan hima kita selalu berjalan atau terjaga. Langsung dijawab ini ya. Oh ya, terima kasih pertanyaannya Mas Halim. Jadi cara kita tetap menjaga keaktifan berorganisasi. Kalau dari kami, kalau online itu kita saya wajibkan ke ketua bidang itu untuk 1 bulan itu minimal ada 1 kali pertemuan. Jadi kayak nggak terserah itu mau membahas proker yang akan datang ataupun membahas seperti cuma kumpul-kumpul gitu ya. Kayak cuma ngobrol, sharing-sharing antar kakak tingkat ke adik tingkat, terus ngobrol sharing tugas supaya merekatkan hubungan internal itu. Kalau hubungan internal itu udah kuat, nanti insya Allah akan keaktifan itu akan mengikuti gitu. Jadi mereka tanpa usah disuruh datang, nanti mereka akan aktif sendiri gitu. Nah, kalau kemudian waktu offline itu kita sama kakak tingkat itu ya hampir sama, kita selalu diadakan perkumpulan minimal 1 bulan sekali itu antar bidang. Itu terserah tempatnya mau di mana, kayak di warung, warkop, warung kopi, terus mau di kafe, yang penting ataupun di sekre himpunan, yang penting kita itu merasakan kekeluargaannya itu. Jadi keaktifan nanti akan mengikuti kalau kita itu udah deket internalnya gitu, Mas Arif. Mas Halim, apakah jawaban saya membantu? Sangat terbantu, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kepada Halim dan kakak. Ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat Sigit, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya bertanya. Perkenalkan, saya Rahmat Sigit dari Data Science ITTS. Izin bertanya kepada kakak-kakak Himasta mengenai bagaimana sih cara kakak-kakak dari Himasta ini memilih kepengurusan himpunannya, dan apakah ada saran bagi kakak-kakak yang dari Himasta untuk kita yang dari prodi yang baru dengan anggota yang hanya sekitar 20-an. Menurut kalian apa yang perlu kita lakukan untuk memilih kepengurusannya? Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Rahmat. Kalau
Menurut saya cara milih kepengurusan dulu itu kita bikin bidangnya dulu. Kayak misal bidang itu kan ada non akademik, ada akademik, nah dan ada internal gitu loh. Jadi kita bentuk bidangnya dulu. Kalau di Masta kan ada 5 itu. Di bidang akademiknya itu ada keilmuan, kemudian internalnya itu ada PSDM, kemudian non akademiknya itu ada kesejahteraan mahasiswa itu, dan eksternal kemudian Medinfo sebagai branding kita di sosial media gitu. Jadi kita tentukan bidang-bidangnya terlebih dahulu sesuai kebutuhan kita. Kemudian karena anggotanya 20 ya Mas ya, 20-an, nah mungkin bisa dicari ini setelah terpilih BPH-nya ya, seperti ketua, kemudian wakilnya, sekretaris, bendahara, baru membuat bidang itu, kemudian pilih satu orang yang sekiranya kalau paling jago itu belum tentu bisa jadi ketua bidang. Yang kalau saya itu memilih ketua bidang yang bisa kayak orangnya itu merekatkan orang teman-teman gitu loh, kayak orangnya supel, humble gitu-gitu. Jadi kalau misal skill itu, karena dulu pernah kejadian kita pilih ketua bidang yang skillnya bagus, memang bisa di bidang itu, tetapi nggak punya kayak rasa kekeluargaan gitu loh. Jadi ya udah cuma ngerjain tugas, kayak kurang aja gitu rasa organisasinya gitu. Jadi mungkin yang pertama yang bisa dipertimbangkan itu cari orang yang bisa merekatkan teman-temannya gitu, dijadikan ketua bidang. Nanti setelah itu untuk membantu tugas ketua bidangnya itu boleh dipilih wakilnya yang bisa membackup, ataupun teman dekatnya yang bisa membackup, itu dijadikan wakil, atau kalau di kami itu namanya sekretaris bidang. Nah, habis itu kita, kalau di kami pilih ada staf ahli, ada staf kalau misalnya memang kekurangan dalam sumber daya manusia, jadi nggak apa-apa kalau misal di bawahnya itu staf gitu. Nah, untuk memulainya, saya kira nggak usah harus yang langsung mengadakan lomba gitu, Mas Rahmat. Cukup yang cukup kita itu benahi internal dulu lah, seperti kayak acara internal, kayak di kita itu ada statlik, liga statistika antar angkatan gitu-gitu. Jadi usahakan yang acara itu ya internal dulu. Kalau nanti sudah punya adik tingkat, dikenalkan lebih, dikuatkan lagi internalnya. Nah, kalau memang ya kan itu perlahan-lahan, kalau emang udah kuat internalnya, nanti ke eksternalnya itu akan mengikuti gitu. Jadi akan gampang-gampang aja gitu nanti eksternalnya. Gitu sih yang diajarkan dari kakak tingkat kami, Mas Rahmat. Apakah jawaban saya membantu atau ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh bertanya lagi mengenai yang DPH tadi, Kak. Kenapa? Kalau pemilihan DPH-nya tuh lebih baik kita lewat musyawarah saja atau kita melakukan voting gitu? Menurut Kakak, untuk kita yang baru gitu, Kak, kalau untuk pemilihannya karena mungkin masih baru ya Mas ya, menurut saya lebih baik musyawarah, karena kalau voting tentunya kan belum banyak juga yang voting, dan kalau musyawarah itu kita menyampaikan pendapat gitu loh. Kalau voting kita belum bisa menyampaikan pendapat gitu loh, kayak ya misalnya saya pilih ini, saya akan memvoting ini. Cuma kalau musyawarah itu kita akan mendapatkan perspektif yang berbeda gitu loh. Jadi kan, oh ternyata si A ini orangnya aktif, oh ternyata
si A ini orangnya join di organisasi ini gitu, punya pengalaman ini gitu. Jadi akan ada perspektif baru lah kalau misalnya kita melakukan musyawarah gitu sih. Cuma minusnya musyawarah pasti akan memakan waktu yang lebih lama dan yaitu kita tidak berdasarkan data gitu. Kalau musyawarah kan harus sepakat gitu loh musyawarah. Nah itu kalau voting kan berdasarkan data plusnya. Cuma minusnya kita nggak dapat perspektif baru dari calon pasangan itu Mas Rahma. Ya, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama, semoga membantu jawabannya. Terima kasih atas jawabannya Kak. Nah, ada pertanyaan lagi Kak, tapi dari kolom chat saya bacakan. Saya ingin bertanya, Kak, himpunan mahasiswa ini organisasinya independen atau hierarki ke birokrasi? Terus untuk anggaran tahunan dari birokrasi atau independen dari mana? Dan pelaporannya bagaimana, Kak? Oke. Oke, nanti mohon dibantu ya kalau misalnya salah ya Hoir tentang anggaran. Kalau himpunan mahasiswa ini berdirinya bukan independen, jadi hierarki ke birokrasi karena kita masih tergantung sama fakultas, dana maupun semuanya lah. Kita masih bergantung ke fakultas. Kemudian, sebenarnya saya tuh kemarin sudah mulai mencoba ke agak independen gitu, kayak misalnya mau ngadain bidang yang emang kayak ekonomi kreatif gitu, jadi bisa mengelola uangnya sendiri gitu loh. Cuma karena pandemi itu terus sama pembinanya udah jangan coba-coba gitu. Kemudian untuk anggaran tahunan kita itu memang dikasih dari fakultas, jadi birokrasinya itu seperti kita dikumpulkan semua satu himpunan, kita ada rapat kerja kan sebelum memulai himpunan. Di rapat kerja itu kita tentukan anggarannya berapa aja, kebutuhannya berapa aja, nanti itu dibawa ke ada namanya rapat kerja juga semua himpunan mahasiswa satu fakultas itu dikumpulkan buat presentasikan kebutuhannya apa aja, anggarannya berapa gitu. Nanti dari sana baru disetujui, misalnya disetujui segini untuk anggaran satu kepengurusan. Nah, nanti turunnya uang itu setelah kita mengajukan proposal setiap program kerjanya gitu. Jadi semisal program kerjanya kita ada 4 di bulan, misalnya di bulan Januari, di bulan Maret, di bulan September, di bulan Desember ya. Nah, kalau di bulan Januari berarti 4 sebulan sebelum acara itu diharapkan harus mengajukan proposal gitu, proposal semuanya, proposal anggaran, proposal acara lah intinya. Nah, nanti baru dananya itu akan turun gitu. Jadi nggak langsung kita disetujui terus dikasih anggarannya segini buat satu kepengurusan, enggak. Jadi kita dikasihkannya uang itu secara bertahap gitu. Mungkin dari Hoir atau teman-teman bisa menambahkan tentang anggaran ini. Inayah maksudnya. Enggak, Hoir, Inayah boleh. Atau Falak tentang anggaran tahunan gitu. Siapa tahu saya ada yang lewat. Udah ya, nggak ada ya? Ya. Ya, jadi gitu gambaran umumnya kalau kita anggaran tahunan kita itu seperti itu. Jadi birokrasinya kita harus mengajukan dulu ke fakultas, kalau mau ada acara baru nanti disetujui uangnya turun gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Mas
Hamim Jazuli, atau jawaban saya kurang membantu. Oh ya, pelaporannya itu nanti ada di akhir kepengurusan, Mas. Jadi nanti akan dilaporkan apa namanya, LPJ, namanya itu LPJ kan. Itu nanti akan dilaporkan semua apa aja yang sudah dilakukan selama satu pengurusan itu ke fakultas gitu sih. Baiklah, terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk Iya. teman-teman yang ingin bertanya lagi, disilakan boleh dari pesan atau raise hand. Oke, sudah ada. Mas Rendika dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, maaf, saya ingin bertanya. Kami ini kan masih baru Kak dalam hal hima seperti ini. Nah, jadi saya mau bertanya tentang dua hal Kak. Yang pertama ya Kak, apa yang bisa dikasihkan ataupun kami berikan kepada hima prodi kami ini Kak. Jadi maksudnya apakah saya bisa memberikan satu hal yang penting bagi hima kami ini Kak. Dan yang kedua tentang pengiklanan atau advertising gitu Kak. Lebih ke advertising event gitu. Misalnya kami ingin membuat suatu event seperti misal campaign atau seminar atau mungkin lomba-lomba seperti itu yang tidak hanya diperuntukkan untuk internal saja tapi bisa untuk eksternal gitu Pak. Nah, menurut Himasta sendiri untuk mengadvertisingnya itu bagaimana? Apa lewat browser online atau bagaimana? Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, Mas Rendika. Untuk yang pertanyaan pertama, ini Mas tadi kurang jelas Mas, putus-putus. Oh iya, maaf Pak. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa sih yang bisa kami dedikasikan untuk himpunan prodi kami? Begitu intinya Kak. Ya. Terima kasih Kak. Saya jawab yang pertanyaan kedua itu ya. Gimana cara mempromosikan acara kita supaya bisa keluar gitu ya. Kalau dari pengalaman kami dan kita lihat dari lingkungan kami, karena sekarang kan sosial media sangat maju gitu loh. Jadi kita itu kayak misalnya membayar kayak ada akun yang emang khusus udah followernya banyak dan khusus untuk akun-akun info lomba gitu-gitu loh. Jadi kita bisa kayak bayar ke paid promo gitu, jadi mereka akan mempromosikan acara kita gitu. Nah, misal kalau kita bisa juga masang-masang poster itu juga masih sangat ampuh gitu. Terus yang paling ampuh itu ya dari mulut ke mulut. Jadi misalnya Mas Rendika punya teman, itu silakan diajak. Ya memang gitu Mas, cara membangunnya dari awal kayak dari mulut ke mulut gitu. Jadi kayak misalnya saya punya teman nih, ayo dong ikut acaraku gitu. Nanti aku ikut acaramu gitu. Jadi kayak gitu caranya supaya kita itu awalnya memang disepelekan gitu loh. Ini acara apa sih? Kayak kan memang acara pertama kali. Nanti nah di situ kita buktikan kalau emang acara kita itu layak gitu loh, emang bagus gitu loh. Jadi mereka itu yang datang karena ajakan atau misalnya karena temen, itu nantinya akan oh iya bagus ternyata. Nanti dan akhirnya akan datang lagi gitu. Jadi akhirnya acaranya itu punya nama lah istilahnya gitu. Jadi kayak ajakan dari teman ke teman itu sangat berpengaruh sih, kayak itu sangat berpengaruh gitu. Terus untuk yang apa yang bisa kita dedikasikan untuk himpunan kita, kalau dari saya nggak pernah memasang ekspektasi yang tinggi gitu loh. Kayak saya ikut hima, saya harus dapat soft skill baru di sananya. Ya saya ikut himpunan karena berdasarkan saya pengen tahu caranya berorganisasi, pengen punya teman banyak gitu. Jadi apa yang bisa kita dedikasikan yaitu cuma ketulusan lah. Jadi memang kan
kita selalu ada namanya rasa iri gitu loh, kok bidang ini enak, nggak berat gitu. Nah itu jangan ada kayak rasa kayak gitu. Jadi kita sama-sama satu himpunan, jangan ada rasa iri, itu yang paling utama kan. Dan kalau itu udah nggak ada, nantinya apa ya, semua yang akan kita lakukan itu nggak usah mikir apa yang harus aku berikan gitu loh. Yang penting kerjakan aja yang terbaik gitu loh, yang dibutuhkan oleh himpunan gitu sih kalau aku pribadi. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan tentang apa yang harus dilakukan, diberikan ke himpunan gitu, dari Falak, Inayah, atau Hoir. Mungkin aku mau menambahkan ya, untuk yang dedikasi ke himpunan mungkin ya apa ya, kayak kita harus memberikan segalanya untuk himpunan kita. Maksudnya misalnya ada kepanitiaan, kita harus mengikutinya, atau kita harus membuat kepanitiaan ini dengan lebih baik, lebih bagus dari tahun-tahun kemarin, atau meriah lah istilahnya, supaya himpunan kita juga, ya namanya himpunan kan rumah kita kan, istilahnya rumah kita, di mana tempat kita untuk sharing, di mana tempat kita untuk melakukan segala sesuatu lah itu. Jadinya apa yang kita lakukan, misalnya himpunan membutuhkan kita siap, kita juga apa namanya, kita juga kan membutuhkan himpunan juga. Terus untuk yang kedua itu aku juga mau menambahkan, mungkin kalau untuk publikasinya sendiri, sekarang di himpunan-himpunan itu sudah terdapat, mungkin ada kerjasama gitu. Misalnya mau mengadakan kegiatan, di Himasta juga ada, jadinya dari Himasta juga akan mempromosikan, misalnya Mas mau mengadakan kegiatan, minta tolong Himasta untuk mempromosikan, kita juga sedia gitu. Itu juga mungkin lebih efektif juga, karena mungkin kegiatan itu juga banyak dilihat oleh mahasiswa-mahasiswa. Itu sih dari aku. Dari yang lain mungkin. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama Mas Rendika, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik, terima kasih. Sudah ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Muhammad Sirojul. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mas. Ya. Permisi, saya izin bertanya kepada kakak-kakak sekalian, kepada kakak-kakak Himasta. Kalau Himasta ini itu gimana itu berdiri di bawah prodi atau di bawah kemahasiswaan ya kakak-kakak. Nah, semisal jikalau nanti Hima ini mengadakan suatu event-event perlombaan atau webinar, maupun itu secara eksternal maupun itu secara internal, itu anggaran dananya dari mana saja ya, selain dari PP, lalu dari sponsorship ataupun dari anggota sendiri, itu anggaran dananya dapat dari mana saja ya? Apa dari kemahasiswaan itu juga bisa membantu anggaran dana untuk misal kalau nanti mengadakan event lomba secara eksternal. Begitu Kak, sekian. Baik, Mas. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau Himasta itu di bawah prodi atau kemahasiswaan, Himasta itu ada di bawah prodi. Jadi kita itu pembina dari prodi, kita ada di bawah prodi statistika. Nah, untuk anggaran dananya kegiatan eksternal maupun internal, kita itu kan karena tadi udah kita mengajukan di awal itu, jadi semua kegiatan satu kepengurusan itu udah dirancang
sesudah raker itu. Jadi kalau semisal kita nggak pernah kayak di tengah-tengah kepengurusan ngadain acara baru, itu nggak bisa karena kita udah menganggarkan saat pertama kali waktu sesudah rapat kerja di awal kepengurusan itu. Jadi kita nanti mengajukan kayak itu semisal satu himpunan itu dari semua fakultas itu dikasih sama rata kan. Misalnya himpunan statistika, himpunan biologi itu dikasih uang 15 juta. Nah, 15 juta itu nanti terserah mau dipakai untuk dipakai untuk program kerja apa aja. Nah, nanti misalnya ada 10, berarti nanti dibagi 15 juta itu nanti dibagi 10 proker itu, terserah jumlahnya mau nggak harus sama, misalnya sejuta, enggak, itu terserah himpunannya mau nempatin porsi mana yang lebih besar. Terus kalau semisal nanti saat mendekati acaranya dana itu kurang dari fakultas, nah itu kita itu sudah tanggung jawab kita gitu loh, kayak misalnya sponsorship. Terus kalau dulu itu offline ada namanya danus, dana usaha, kayak kita jualan martabak di di kampus gitu-gitu. Jadi untuk dananya itu emang murni dari fakultas ya, dari kemahasiswaan itu. Kalau di kami itu ada wakil Wadek 4 itu yang ngurusi keuangan itu. Terus yaitu sisanya tinggal kita. Cuma kalau untuk uang pribadi, misalnya mau ngadain acara ini uang pribadi kayak iuran gitu, masih belum pernah, Mas. Gitu. Jadi murni dari fakultas, terus kas pengurus itu mungkin bisa membantu, dan yaitu jualan dana usaha itu. Gitu, Mas. Apakah mungkin Inayah mau menambahkan? Sebenarnya udah cukup sih Mas yang udah Mas sampaikan, cuman di Masta kan ada 2 kas ya, ada kas Himasta sama kas pengurus. Nah itu tuh juga menjadi salah satu alternatif di mana nanti misalnya kan nggak semua proker nih yang bisa diajukan pendanaannya. Ada beberapa agenda gitu yang tidak diajukan. Jadi itu nanti bisa dipakai dari dananya kas Himasta atau dana kas pengurus, itu benar tergantung dari kesepakatan kita pengurus nanti ketika raker. Misalnya ada agenda hit up tadi, hit up itu dananya dari sumbernya kas pengurus gitu, itu kesepakatannya seperti itu. Jadi nanti semua kegiatan hit up itu dananya dari kasnya pengurus gitu. Terus untuk keperluan mungkin ada nanti kekurangan dana, entah karena nggak bisa dana usaha atau apapun gitu. Mungkin tambahannya ya dari kas pengurus atau dana kas Himasta seperti itu. Semoga membantu jawabannya. Ya. Kas Himasta itu diturunkan dari tahun ke tahun, Mas. Jadi dari tahun pertama itu selalu menurunkan kas Himasta. Nanti misalnya proker kan ada surplusnya biasanya. Nah itu masuk ke kas Himasta berapa persen, masuk ke panitia itu berapa persen. Karena kalau di kami itu panitia sama pengurus itu beda. Jadi kita itu nggak harus selalu nyedia jadi panitia proker gitu loh. Jadi itu kayak open recruitment gitu, yang nggak jadi pengurus himpunan bisa daftar kepanitiaan itu. Jadi nanti bagi hasil lah istilahnya, surplusnya itu. Itu kalau kas Himasta itu dari tahun ke tahun gitu. Semoga membantu Mas jawabannya. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sangat menjawab. Baiklah, terima kasih Kakak atas jawabannya. Ini di kolom chat ada pertanyaan lagi Kak dari Rianta. Saya izin bertanya mengenai LPJ Kak. Jika selama kegiatan tersebut ada minus pengeluaran dari total yang kita targetkan, itu bagaimana Kak? Jika selama menjalankan proker banyak sekali kendala baik dari mencari sponsor, terus cara membackup dana tersebut bagaimana? Terima kasih Kak.
Baik, mungkin dari Hoir atau Inaya bisa menjawab yang lebih di bidangnya yang lebih. Boleh. Oke. Terima kasih pertanyaannya dari Kak Rianta Melinda ya. Izin menjawab untuk mengenai LPJ, jadi di LPJ nanti kan selain ada rincian kegiatannya, nanti juga ada evaluasi. Jadi selama kegiatannya berlangsung itu apa aja, ada kendala apa aja, dan nanti juga di LPJ itu diminta dari kita sendiri solusinya gimana. Jadi kan LPJ setelah pelaksanaan kegiatannya itu tadi. Jadi kalau selama kegiatan ada kekurangan uang kah, atau mungkin kesulitan mencari sponsor, atau kendala seperti pesertanya kurang, dan lain-lain, itu nanti bisa dimasukkan ke LPJ. Jadi kendalanya seperti ini, nanti dari kita sendiri juga diminta cari solusi tadi, dimasukkan ke LPJ. Seperti itu. Apakah cukup menjawab? Barangkali ada tanggapan? Jadi membackup dananya itu yaitu bisa dari kas pengurus, bisa jadi dari kas Himasta itu nanti backupnya dananya itu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang lain, teman-teman jika ada yang ingin bertanya, boleh tuh dari chat atau langsung raise hand, langsung ngomong sama kakak-kakaknya, atau ada pertanyaan yang lebih, dipersilahkan. Kepada Bapak Mawanda, dipersilakan. Saya izin bertanya ya. Nah, ini apa namanya? Kalau misalnya ada kegiatan gitu ya, kegiatan baik dari prodi atau baik dari himpunan mahasiswanya misalnya ya. Nah itu kan ini apa namanya? Sebenarnya ada banyak ya himpunan mahasiswa statistika, misalnya di ITS ada statistika. Kalau di Surabaya aja ya, di ITS ada statistika, di UNER ada statistika, kalau nggak salah di Unipa juga ada ya, di PGRI di Buana juga ada statistika. Nah, kalau misalkan ada sebuah acara gitu ya diselenggarakan oleh jurusan atau prodi atau ini atau himpunan mahasiswanya, ada nggak kerjasama misalnya minta tolong misalnya Himasta ITS, kita minta tolong share dong ke anak ITS, atau tolong ke Unipa share apa namanya info tentang acaranya gitu misalnya. Kalau kami berarti apa namanya DS ya, data science, himpunan data science data di Telkom, misalnya di Surabaya ada di UPN, ada di UNER gitu ya, misalnya minta tolong gitu. Ada nggak yang kayak gitu dilakukan di Himasta gitu, minta tolong mempromosikan ke himpunan mahasiswa yang lain yang sama ya, tapi di kampus atau universitas yang lain ada. Boleh minta tolong bisa ya. Oke, Pak, izin menjawab ya. Sebenarnya itu sangat-sangat sering dan sangat-sangat memungkinkan itu, Pak. Semisal dari manapun, nggak harus, ya mungkin selama ini yang sering emang dari data science, terus dari statistika atau matematika gitu ya. Nah itu biasanya di Medinfo kami itu mengadakan kayak partnership gitu Pak. Jadi kayak hubungan timbal balik gitu. Jadi nanti kami mempromosikan acara misalnya dari Telkom ini, kita sebar ke mana itu sosial media kami, ditaruh di story ataupun di post di feed-nya kita. Terus bisa, kita kan ada grup untuk semua angkatan aktif itu, bisa nanti kita share di sana. Jadi itu sangat memungkinkan Pak, dan nggak ada yang harus
kayak misalnya bayar segini buat promosi, enggak Pak, itu jadi kita cukup saling share gitu. Nanti kita kalau semisal ada lomba ya nanti kita share ke Telkom, kalau Telkom misalnya ada lomba bisa share ke kita gitu aja Pak. Jadi untuk publikasinya seperti itu Pak, jadi kayak ada partnership itu. Apakah jawaban saya membantu Pak? Oke, nanti misalnya kalau teman-teman ada acara bisa ini ya, saling kerjasama gitu ya nanti ke depan. Boleh banget Pak, boleh. Ditunggu teman-teman Telkom. Sangat-sangat terbuka kita. Terima kasih Kak, terima kasih Pak Mawanda. Ada pertanyaan dari kolom chat kembali Kak. Isi pertanyaannya, mohon maaf Kak, izin bertanya kembali. Jika dalam menjalankan proker, ternyata ada anggota yang melepaskan tanggung jawabnya itu, biasanya ditindaklanjut seperti apa Kak di dalam Himasta Unair? Karena pasti ada anggota yang hanya ingin ada namanya saja Kak di Hima, artinya nggak terlalu aktif gitu Kak. Mohon bantu jawabnya Kak. Baik. Terima kasih pertanyaannya Kak Rianta. Ini pertanyaan yang sangat sering terjadi banget di manapun. Kan ini beda ya, pengurus Hima itu bukan berarti kita yang menjalankan prokernya gitu. Jadi kalau proker itu murni open recruitment gitu. Nah, sepengalaman saya dulu waktu ikut proker, kalau misalnya ada yang melepaskan tanggung jawabnya itu biasanya ditindak, emang benar ditindak. Kalau offline itu ya langsung ditemui anak-anaknya itu, terus ditanyai kenapa kamu ada masalah apa nggak nyaman di sini, atau misalnya ketua SIMU itu kurang care ke kamu, atau kurang tugasnya, atau tugasnya terlalu berat, itu selalu ditanyakan oleh BP Badan Pengurus Intinya proker itu gitu. Jadi itu selalu ditanyakan. Kemudian kalau ada yang anggota lepas tanggung jawab yang emang benar-benar kayak coba gitu ya, nggak cuma ingin ada namanya aja. Nah, kita udah bilang ini, kita aja terus. Kalau masih tetap nggak ada kabar, nggak ada kerja, ya terpaksa demi proposal kita adain orang itu, demi sertifnya juga ada nama anak itu, tapi kita nggak kasihkan sertifnya gitu. Jadi di proposal emang ada itu, tapi biasanya kita nggak ngasih sertifnya. Cuma kalau di Himasta itu selama ini jarang terjadi yang cuma pengen namanya aja gitu loh. Jadi rata-rata itu karena emang mereka itu kayak waktu hasil opreknya itu mereka kepilih di si ini, yang bukan si yang diinginkan itu. Misalnya dia pengen jadi si acara, terus tiba-tiba hasil opreknya itu mereka ada di pilihan ketiganya, misalnya pilihan ketiganya itu si perlengkapan. Nah itu biasanya itu agak uring-uringan gitu jalankan prokernya gitu, agak males-malesan. Nah itu yang sering terjadi di kita itu, bukan yang seperti kayak lepas tanggung jawab terus ngilang gitu. Biasanya itu mau SPM lagi kalau kayak gitu. Ya gitu sih. Apakah membantu Kak Rianta? Ya Kak, terima kasih. Karena kan ini masih kami prodi baru gitu, jadi untuk keanggotaannya mungkin masih sedikit, tidak sebanyak dari Himasta UNER gitu. Oh iya benar. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Muhammad Sirojul, dipersilakan. Ya Kak, terima kasih atas waktunya. Permisi, saya mau hanya menambahkan pertanyaan dari Mbak Rianta tadi ya. Tadi katanya kalau memang Himasta UNER itu jikalau ada anggota yang kurang aktif ditindaklanjuti gitu ya Kak. Nah, berarti ini memang program kerjanya itu kalau ada seperti ini kayak
anggota yang kurang aktif gitu. Apa itu sudah program kerja dari PSDM ya berarti Kak? Lalu apa dari Himasta UNER sendiri ini ada kayak evaluasi setiap program kerjanya nggak, setiap sih gitu ada evaluasi sendirinya nggak Kak? Juga itu kan misal nanti ada evaluasi, bisa dibuat evaluasi kalau keaktifan anggota sebagai anggota Hima, anggota SI gitu. Apa ada yang seperti itu ya Kak? Ya, izin menjawab Mas. Jadi ya itu benar, emang juga tugasnya PSDM selaku internalisasi itu. Yang penting itu ngilangnya itu ditanyain kenapa sih, kenapa ngilangnya itu alasannya apa gitu loh. Kan kita nggak tahu ya, ada yang alasannya emang kayak pernah dulu kayak emang dia itu kerja sambil kerja, jadi kita juga nggak bisa nyalain juga gitu loh. Jadi lebih baik yaitu ditanyakan baik-baik secara keluargaan, terus ditemukan solusinya bagaimana, enaknya bagaimana. Terus kalau apa itu tadi nama pertanyaannya Kak? Aduh, lupa. Yang Evaluasi Kak. Oh ya, evaluasi. Nah, evaluasi itu kita selalu ada Mas. Kalau evaluasi antar ketua bidang itu sebulan sekali. Kemudian kalau evaluasi yang benar-benar habis proker itu juga ada, misalnya habis nyelesain proker ini pasti ada evaluasi langsung, itu habis selesai acara biasanya langsung evaluasi di semua proker apapun itu, gimana acaranya, gimana tadi kesalahannya, terus untuk tahun depannya kayak gimana, itu evaluasinya program kerja. Setelah itu nanti juga ada evaluasi kayak monif gitu di tengah kepengurusan. Jadi pengurusan kemarin ini berjalannya gimana setengah kepengurusan ini, kayak apakah kendalanya apa aja, kemudian prokernya itu masalahnya apa aja, agendanya apa aja, mana yang jalan, mana yang enggak, itu ada di setengah kepengurusan gitu. Jadi nanti untuk melanjutkan setengah kepengurusan lagi bisa kita benahi gitu. Kak, apakah jawaban saya membantu? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Baiklah, terima kasih Kak. Sudah ada pertanyaan lagi dari Mas Rahmat Sigif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin beberapa pertanyaan yang mengenai sistematisnya gimana Hima udah kejawab. Sekarang mungkin saya bertanya sedikit personal ke kakak-kakaknya. Jadi gimana sih suka dukanya menjadi pengurus Hima, kayak BPH-nya Hima gitu. Apalagi Mas Arya sebagai Kak Hima ya Kak ya. Gimana sih Kak suka dukanya selama ini menjabat sebagai Kak Hima? Seperti itu Kak. Oke, Mas Rahmat, ini pertanyaan bagus. Nanti bisa dijawab satu-satu ya teman-teman. Kalau dari aku sendiri, satu itu kita nggak boleh punya, ini yang aku rasain ya, nggak boleh punya rasa iri ke teman-teman kita yang bukan pengurus itu. Dan ataupun iri ke misalnya ada bidang ini, kita iri karena oh enak kerjanya ini nggak berat gitu, kayak kerjaku berat, itu jangan sampai ada kayak gitu. Anggap aja ini kayak ke keluarga kalian, misalnya keluarga kalian melakukan kesalahan ya kalian nggak harus sampai iri-irian gitu, cuma dibilangnya aja cukup gitu. Nah kalau yang aku rasain sih yaitu kita nggak boleh iri sih, karena misalnya nih kan aku udah semester 7, jadi kayak teman-temanku udah ada yang mulai bikin skripsi, terus udah ada yang ini, nah aku masih berkutat di himpunan, itu aku juga nggak boleh iri. Ini udah keputusanku dari awal, aku pengen jadi ketua himpunan gitu loh. Jadi aku harus selesaikan tanggung jawabku, nggak usah iri, nanti pasti ada waktunya gitu loh. Kayak
semakin kita akan membandingkan itu nggak akan selesai-selesai sih, kayak ya bukan perlombaan aja sih kayak gitu. Jadi nggak usah iri lah intinya gitu. Terus kalau misalnya capek, nanti pasti juga akan capek. Kalau nggak ikut organisasi juga bakal capek. Jadi kalau menurutku itu harus ini saya diniati dari awal. Kalau capek itu ya wajar, emang nanti bakal capek gitu loh. Cuma jangan sampai capek itu dijadikan alasan buat kayak lepas tanggung jawab itu. Soalnya dari awal udah komitmen gitu loh yang mau jadi pengurus himpunan gitu. Itu saya kalau dari pengalamanku ya, karena aku udah 3 tahun kalau dihitung sekarang di himpunan. Jadi kalau himpunan kami itu 1 tahun ganti, kayak nggak harus pengurus ini jadi pengurus tahun depan, itu nggak harus. Jadi ada kayak kebebasan buat milih lanjut atau enggak gitu. Jadi itu saya komitmen dari awal, sama jangan iri gitu, karena nggak ada perlombaan gitu. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Kalau dari aku sendiri mungkin sukanya sih mungkin itu ya, lebih bisa lebih dekat dengan teman-teman satu statistika, terus lebih mengenal lah istilahnya lah karakter orang-orangnya. Karena kalau boleh jujur, sebelumnya ini saya belum pernah ikut di Himasta, mulai tahun ini aja mulai ikut di Himasta itu. Untuk mungkin dukanya sendiri, kalau dukanya sendiri ya itu sih kayak tadi Mas Arya bilang ya, capek gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, kan kita sudah komitmen di awal supaya bisa mengerjakan ini sampai akhir kepengurusan. Itu aja. Dari yang lain mungkin. Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama kayak Arya sama Falak. Tapi dari pribadi aku mikirnya itu pengennya yang positif aja gitu loh. Kalau ditanya suka duka itu nyebut sukanya aja. Kalau duka nanti kalau disebut itu malah kepikiran, malah jadi sambat. Kalau dari aku sendiri kan seperti itu. Jadi kalau sukanya pasti nambah pengalaman. Terus nambah skill barangkali sedikit-sedikit, skill komunikasi. Terus habis itu udah dikasih kesempatan jadi lebih tahu, karena sekarang saya jadi sekretaris, jadi lebih tahu birokrasinya, urut-urutan birokrasi khususnya di FST UNER itu seperti apa. Positive thinking aja sih. Jadi kalau misalkan capek pun pasti ada teman-teman yang nanti jadi tempat curhat. Nanti bisa kalau ada masalah, kalau udah deket sama teman-teman Hima nanti bisa ya tempat curhat juga sih. Jadi untuk keluhan pasti ada, tapi nanti insya Allah bisa teratasi bersama. Diharapkan seperti itu. Terima kasih. Aku ya terakhir. Kalau dari aku mungkin udah diwakili sama Mbak Masnya juga. Kalau senangnya mungkin ini sih, kan aku satu-satunya angkatan 2019 di antara BPH yang lain. Mungkin di situ aku ngerasa kayak akhirnya ada yang mempercayai aku untuk jadi bendahara, karena bendahara tuh menurut aku agak tricky karena kan mengurusi keuangan. Terus itu tuh kadang kalau kita kurang teliti bisa jadi salah perekapan dana atau dan segala macamnya gitu kan. Terus aku ya alhamdulillahnya aku dipercaya sama Mbak Masnya untuk jadi bendahara, untuk ada di BPH. Terus aku jadi tahu oh ternyata ngurusin uang Hima tuh kayak gini. Aku harus punya banyak catatan dana, aku harus mengeluarkan dana untuk harus nerima dana dari proker apa, terus harus nerima surplus berapa dari sisa proker dana dan segala macamnya. Itu tuh catatannya harus lengkap, rinci, dan nggak boleh ketinggalan gitu. Nah, itu jadi suatu pembelajaran untuk aku untuk tidak ceroboh dalam mencatat keuangan itu. Terus tentunya jadi punya banyak relasi ya masuk Hima tuh. Jadi
dekat sama angkatan atas, dekat sama angkatan di bawahku, nggak cuma dengan angkatanku aja gitu. Terus itu sih, kalau untuk dukanya, tahun ini aku nggak ngerasain banyak duka karena ngerasa tugasku jauh lebih ringan dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya aku juga di Hima, cuman karena dulu aku jadi staff, aku punya tanggungan untuk megang proker, megang agenda gitu-gitu. Jadi sedikit lebih berat. Kalau tahun ini kan di BPH, jadi cuman yang nggak seberat itu, cuman tanggung jawabnya jauh lebih besar gitu sih. Nggak terlalu ngerasa capek sih, mungkin capekku bukan karena organisasi, mungkin untuk hal-hal lain gitu. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih Kak atas suka dan dukanya, atas sharing-sharingnya pada hari ini. Terima kasih kepada kakak-kakak atas presentasi dan tanya jawab yang luar biasa. Kita akan mengakhiri tanya jawab pada hari ini. Kita akan ada sesi ucapan terima kasih dari Kaprodi Sains Data atau yang mewakili dan pemberian cenderamata secara simbolis oleh Bapak Mawanda. Dipersilakan. Kepada Rendika boleh di-share screen fotonya. Nanti untuk yang SS foto bersamanya nanti diminta Mas Rendika ya. Oke. Jadi terima kasih ya buat ini teman-teman dan ini dari Himasta UNER sudah menyampaikan ya, materi yang hari ini ya, sudah menyalurkan ilmunya dan banyak pertanyaan dari teman-teman yang tadi yang sudah dijawab juga ya. Yang tadi saya lihat pertanyaannya banyak yang bagus-bagus ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman menerapkannya di Telkom Surabaya. Dan juga semoga kita bisa ini ya terus berkomunikasi dan bersilaturahmi ke depannya ya, antara UNER dan juga Telkom Surabaya. Ini ada sedikit ini ya cenderamata dari kami. Nanti sebenarnya ada juga plakat ya, tapi nanti saya titipkan. Di UNER ada kan Bu Eli. Ada Bu Eli. Oh, enggak, Pak. Ya, Bu Eli itu teman saya kuliah. Nanti mungkin akan saya titipkan ke Bu Eli aja ya. Nanti. Bu Eli Pusporani, ya, Pak. Ya, saya kuliah. Ini ya. Dari kami, nah, semoga ini ya tetap terjalin komunikasi ke depannya. Terima kasih teman-teman Telkom. Semoga ya benar kata Pak Mawanda, kita bisa saling komunikasi terus, bisa kerjasama terus, karena kayak sharing-sharing begini nih sangat bermanfaat buat saya dan teman-teman, karena emang ya kita mendapatkan pandangan baru gitu. Oh, ternyata kayak gini, ternyata kayak gini. Nah, ke depannya kalau misalnya ada kerjasama, kita sangat terbuka sekali. Kalaupun mau Instagram ada kayak promosi-promosi, kita sangat terbuka, Pak. Kita akan membantu sebisa kami. Kemudian sukses terus buat IT Telkom himpunannya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, di sini akan di-assess boleh pose yang umum saja ya. 1, 2. Oh ya, ini close share-nya di close dulu yang Yang bersama itunya dulu Pak, ucapan terima kasih. Oh ya, tadi sudah atau belum? Oh ya, ulang ya. Oke, saya lupa. Oke. Sebentar Pak.
Yang untuk ucapan terima kasihnya sudah, tinggal kita foto umum saja. Boleh dimatiin untuk share screen-nya. Untuk teman-teman boleh berpose umum ya. Untuk slide pertama. 1, 2. Untuk slide kedua. Slide kedua, 1, 2. Sudah ya. Baiklah, semua rangkaian acara telah kita laksanakan. Kami dari mahasiswa Sains Data IT Telkom mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Himasta Universitas Airlangga atas ilmunya yang berguna. Di akhir acara ini, acara kita hari ini telah selesai. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya dalam memandu acara ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Pak Mawanda, teman-teman IT Telkom sudah mengundang kami. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Kegiatan kita sudah selesai. Kalau mau meninggalkan room Zoom, dipersilakan. Ya. Makasih ya teman-teman, izin Terima kasih, live Zoom ya. Terima kasih Kak. Sama-sama.